Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Delviana Sihotang dengan NPM 2015310011. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi, Fakultas Social Science, Program Studi Manajemen, kelas 5, Reguler 2A, Klaster 2 AJS. Di sini saya akan membahas mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Maya Maciasari, SEMSI. Di video ini saya akan membahas laporan PPh 21 pajak pribadi. Berikut videonya. Berikut langkah-langkah simulasi pelaporan pajak, dan kita bisa lihat dan cukup jelas langkah-langkahnya. Yang pertama, teman-teman bisa buka website resmi DJP online. Kemudian masukkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan password yang telah dibuat saat pendaftaran akun DJP online. Masukkan kode keamanan atau CAPAK, lalu klik login. Langkah selanjutnya, lalu klik bagian pelapor, pilih layanan e-filing, lalu klik buat SPT. Langkah selanjutnya akan muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Nah, jika iya, klik iya, jika tidak, klik tidak. Pertanyaan yang kedua, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau MT atau berpisah harta atau PHA? Jika iya, klik iya, jika tidak, klik tidak. Pertanyaan ketiga, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh tahun kurang dari 60 juta rupiah? Jika iya, klik iya, jika tidak, klik tidak. Selanjutnya, ikuti panduan pengisian e-filing dengan menjawab beberapa pertanyaan. Belum masuk ke SPT 1770 SE. Bagian A, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau tidak? B, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau MT atau pisah harta atau PHA atau tidak? C, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh kurang 1 tahun kurang dari 60 juta rupiah? 9, lalu klik SPT 1770 SS. Selanjutnya, isi data formulir. 10, setelah itu melakukan e-filing 1770 SS. Dimulai dengan mengisi tahun pajak, contohnya tahun 2021, lalu memilih status CPT contohnya normal bila Anda pertama kali lapor pajak pada tahun 2021. Namun jika Anda sudah melaporkan pajak dan ingin melakukan pembetulan, maka status SPT-nya bisa diganti pembetulan, lalu mengisi kolom pembetulan beberapa 11, lalu klik selanjutnya, lalu akan muncul petunjuk pengisian penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan dengan penghasilan net dalam negeri. Yang kedua, pengurangan. Yang ketiga, penghasilan yang tidak kena pajak. Yang keempat, penghasilan kena pajak. Yang kelima, pajak penghasilan berutang. Yang keenam, pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain. 7, nihil. Yang kedelapan, penghasilan yang dikenakan yang menghasilkan PPh final yang dikecualikan dari objek pajak. Selanjutnya, lalu isi penghasilan bruto dalam negeri. Ke-13, lalu pilih penghasilan yang kena pajak dengan TK atau 0, tidak kawin, tidak tanggungan apabila Anda belum menikah dan belum memiliki tanggungan. Ke-14, lalu klik ke berikutnya. Selanjutnya akan muncul tabel petunjuk pengisian
sesuai dengan prinsip self assessment. SPT tahunan merupakan tanggung jawab wajib pajak. Yang pertama, pajak penghasilan. Yang kedua, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Yang ketiga, daftar harta dan kewajiban. Yang keempat, pertanyaan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang salah pernyataan di atas adalah benar. Klik jika setuju. Berikutnya, lalu checklist tanda setuju pada bagian B. Pernyataan apabila Anda telah mengisi data di atas dengan benar, lengkap dan jelas. Lalu klik selanjutnya. Lalu klik di sini untuk mengambil kode verifikasi 18. Lalu akan muncul media untuk mendapatkan kode verifikasi tersebut. Bisa melalui email Anda ataupun SMS ke nomor HP Anda. Setelah itu klik OK, lalu cek email atau nomor HP, lalu masukkan kode verifikasi di kolom SPT, lalu klik kirim SPT. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kembali untuk mendapatkan laporan PPh 21. Di sini Anda dapat melihat SPT Anda telah dikirim. Cek email Anda untuk bukti penerimaan elektronik atau BPE. Baiklah kawan-kawan, seperti inilah langkah-langkah untuk melakukan laporan PPh 21 pajak pribadi. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.